per kalimat yang sempurna. Ya, tadi dipotong, nanti ke depan juga seperti itu. Nah, kemudian juga di luar kita di Kamis pagi ini, ya Bapak Ibu juga bisa melatih untuk menerjemahkan lafdiyah dan langsung seperti yang barusan di rumah. Kemudian kita bisa cobakan berkali-kali ya, baik untuk yang sudah dipelajari ataupun yang akan dipelajari ke depan. Baik, nah kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah isim fi'il harfunnya. Ada wa itu harful ibtida pembuka ya di awal. Idza isim secara makna, qila fi'il madhi majhul. Kata kerja pasif dalam bentuk lampau. Maklumnya adalah qala, majhulnya qila. Kemudian la harful jar, hum isim dhamir, aminu fi'il amr. Fi'il madinya amana, fi'il amrnya aminu. Kemudian bi harful jar, ma isim, anzala fi'il madhi, tambahan hamzah asalnya nazala ditambahkan sulasi mazid di hamzah jadinya anzala. Wazan af'ala. Allahu isim, qalu fi'il madhi dari kata qala, ketiganya jamak. Kemudian nu'minu fi'il mudhari dari kata fi'il madinya adalah amana. Jadi kalau amana artinya beriman, kalau amina artinya aman. Amana fi'il madi artinya beriman. Amina fi'il madi artinya aman. Nah, nu'minu itu dari kata amana bukan dari kata amina. Nu'minu kami beriman ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari domirnya nahnu. Berarti bentuk yang ke-14 dari yu'minu. Kemudian bi harful jar, ma isim, unzila fi'il madi majhul. Jadi kalau tadi anzala fi'il madi maklum, unzila fi'il madi majhul, fasib. Ala harful jar, na isim domir, wa harful atop menyambungkan, yakfurun fi'il mudhari yakfurun dari kafaro yakfurun. Bi harful jar, waro'a isim secara makna menunjukkan arah, waro'a, hu isim domir, wa harful atof melanjutkan, huwa isim domir, al-haqqu isim, musaddiqan juga isim, li harful jar, ma isim, ma'a isim, hum isim domir. Qul fi'il amr dari kata qala, qul fi'il amrnya, fa harfun ya di awal, fa harfun tidak isimnya, terkadang ibtida, terkadang atof ya tergantung posisinya. Kalau di awal dia ibtida. 5 isim istifham, kata tanya. 5 isim istifham. Taqtulun fi'il mudhari dari qatala yaqtulu. Kemudian taqtulun. Ambiya'a isim dari kata nabiyun jamaknya ambiya. Ini ambiya jamak taksir. Allahu isim, min harful jar. Qablu isim, asalnya qablihi dua kata, qabli dengan hi disingkat jadi qablu. Oh, hinya In yang itu Ustaz. ya dihilangkan domirnya. Maka sebagai penghilang domir maka ada dumah. Biasanya kan harful jar itu kalau dia menghadapi isim maka isimnya kasroh kecuali goir munsharif. Tapi ini qablu, harusnya qabli. Berarti tadinya adalah ada hi-nya. Cuma dibuang hi-nya maka tetap qablu. Jadi dumah itu simbol pengganti hi. In harfun syarat. Kuntum fi'il madhi dari kata kana. Mu'minin isim jamak mudzakkar salim, mu'minuna mu'minina. Wa harfun ibtida, la harfu taukid, qad harfu taukid. Jaa fi'il madhi, kum isim dhamir, Musa isim. Bi harful jar,
al-bayyinati isim dalam bentuk jama muannas salim. Summa harful atof. Jadi atof itu biasanya menyambungkan antar kalimat. Kalau wa, fa, au menyambungkan antar kata. Jadi wa, fa, au itu menyambungkan antar kata. Atofnya kalau summa biasanya antar kalimat. Jadi antar kalimat walaqad ja'akum musabil bayinat disambungkan dengan ittakhadtumul ijra itu dengan summa. Kemudian ittakhadtum fi'il madhi ya dari kata ittakhadha dari asalnya ada akhoda aslinya adalah akhoda. Al ijla isim min harful jar ba'di isim hi isim dhamir. Wa harfun antum isim dhamir zalimun isim. Isimnya jamak mudzakkar salim. Baik, ini uraiannya dan kita bagi dua ya sama seperti yang dibagi dibagi tiga berarti apa? Bagi dua apa bagi tiga nih Bapak Ibu? Seperti yang Dua. tadi. Dua aja, Ustaz. Dua Cukup aja, ya. Ustaz. Tadi wa idza qila lahum sampai dengan lima ma'hum, yang kedua qul falima sampai akhir. Baik, silakan Pak Mazwar. Baik. Wa harfun ibtida idza isim qila fi'il madi majhul la la harfun jar hum fi'il eh hum Isim isim dhamir. dhamir aminu aminu kalian berimanlah fi'il Ya. amar bi huruf huruf jar ma isim anzala fi'il madhi Allahu isim qalu fi'il madhi nu'minu fi'il madi bi Mudhari. jar Mudhari. Mudhari. nu'minu fi'il mudhari betul nu'minu karena nunya di depan ya kami domirnya di depan bi huruf jar ma isim unzila fi'il madi majhul ala huruf jar isim domir wa harfun ataf yakfuruna yakfuruna fi'il mudhari bi huruf jar ma isim wara'a isim hu isim domir wa huruf ataf huwa huruf ya isim domir al haqqu isim musaddiqan isim li huruf jar ma isim ma'a huruf jar hum isim domir. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir silakan. Qul fi'il amr fa harfun lima isim istifham taquluna fi'il mudhari anbiya'a isim Allahi isim min harfun jar qablu isim in harfun kun kuntum fi'il madhi ya fi'il madhi mu'minina isim jamak mudzakkar salim ya. Ya. Wa harfun laqad harfun ibtida laqad harfun taukid ja'a fi'il madhi kum isim dhamir Musa isim bil harfun al bayyinati isim jamak mudzakkar salim ya. Mu'annas. Jamak muannas salim. Tsumma harfun atof itahtum fi'il madhi ijla isim
mim harfun jar ba'di isim hi isim domir wa harfun antum isim domir dolimun isim jamak mudzakkar salim. Nah, Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imron kembali ke awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf ibtida idza isim kila fi'il madi majhul la huruf jar hum isim domir aminu fi'il amr bi huruf jar ma isim anzalallah anzala fi'il madi Allahu isim qalu fi'il madi nu'minu fi'il mudhari bi huruf jar ma isim unzila fi'il madi majhul ala huruf jar na isim domir wa huruf atop ya furuna fi'il mudhari bi huruf jar ma isim wa ro'a isim hu isim domir wa huruf atop huwa isim domir al-haqqu isim musaddiqo isim li huruf jar ma isim ma'a isim hum isim domir. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu. Ada Pak Budi ya, Pak Budi silakan Pak Budi. Ya, dari Kul Falimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul fi'il amr fa harfun 5 isim ya Ustaz. Ya, Takatuluna fi'il mudhari anbiya isim Allahi isim min harfun qablu isim in kuntum fi'il mu'minina isim wa harfun lakot harfun taukid ja'a fi'il madi isim domir Musa isim bi harfun al-bayinati isim tuma harfun tum fi'il madi al-ijla isim min harfun ba'di isim hi isim domir wa harfun antum isim domir zalimuna isim. baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella silakan. Kembali ke ke atas Ustaz ya. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harfu ibtida idza isim kila fi'il madi majhul la harfun hum isim dhamir aminu fi'il amr bi harfu jar ma isim anzala fi'il madi Allahu isim qalu fi'il madi nu'minu fi'il mudhari bi harfu jar ma huruf unzila fi'il madi majhul ala harfu jar na isim domir wa huruf atof yakfuruna fi'il mudhari maaf bi harfu jar ma isim waro'a isim hu isim domir wa huruf atof huwa isim domir al-haqqu isim musaddiqon isim li harfu jar ma isim ma'ahum isim ma'a isim hum isim domir kul fi'il amr fa harfun
5 isim taktuluna fi'il mudhari ambiya'a Ya, ambiya'a isim jamak taksir Allah isim min harfu jar qablu isim in isim kuntum fi'il madi mu'minin pun. in harfun kuntum fi'il madi mu'minin isim jamak mudzakkar salim. Baik, alhamdulillah sudah kita uraikan. Ya, sekarang kita bahas terkait dengan tafhim dan tadaburnya. Jadi ayat 91 ini rangkaian masih dengan sebelumnya, ayat 90 dan sebelumnya lagi. Jadi ada bahasa Allah di dalam Quran di ayat 90. Alangkah buruk apa yang mereka tukarkan itu ya dengan diri-diri mereka, bahwa mereka mengingkari apa yang Allah turunkan. Jadi mereka secara pengetahuan itu membenarkan tentang Quran, tentang Rasulullah Muhammad SAW, membenarkan secara pengetahuan. Kenapa? Karena mereka sudah punya basic itu yang mereka dapatkan dari kitab-kitab yang mereka punya dan dari cerita nenek moyang mereka turun-temurun. Bahkan ada satu cerita kenapa orang-orang Madinah itu kok sampai orang-orang Yahudi itu dari keturunan Bani Israil kok sampai ke Madinah gitu. Jadi ada kajian sejarah. Salah satunya adalah kemungkinan besar mereka meyakini bahwa akan ada nabi terakhir itu datang dan menyebarkan ajaran di Madinah. Sehingga kalau kita lihat itu memang Madinah itu orang Yahudi sudah ada di situ. Dan kalau di sisi lainnya juga Sumbar mengatakan bahwa Madinah ini lebih terbuka masyarakatnya dibanding di Mekah. Jadi Mekah itu sudah memang secara geopolitiknya itu dikuasai oleh Quraisy. Jadi gak ada yang dominasi kecuali Quraisy. Nah, sedangkan di Madinah itu tidak dominasi satu suku saja. Bahkan ada banyak suku yang hidup di Madinah atau di Yasrib pada saat itu. Nah, maka secara pengetahuan mereka itu punya punya basic bahwa memang akan ada nabi akhir zaman dan mereka betul-betul menunggu itu. Ya, hanya kemudian pengetahuan mereka, basic pengetahuannya itu tidak murni berdasarkan kajian pengetahuan, tapi ada unsur bahasa Allah di Quran, bagian ada unsur kedengkian. Jadi bahayanya seorang peneliti itu kalau sudah ada sifat dengki, maka sudah tidak objektif lagi. Maka hasil yang tidak baik dari satu penelitian itu salah satu faktornya adalah karena kedengkian atau karena pesanan, ya, atau karena faktor lain. Tapi kalau murni landasannya adalah objektivitas, maka baik jangankan kawan, jangankan saudara, jangankan satu agama, lintas agama, bahkan musuh sekalipun itu akan tetap diperlakukan objektif. Tapi mereka tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena alasannya bagian. Kenapa bagian? Dibahsakan kedengkian karena Rasulullah Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Walaupun kalau mereka berpikir jernih, sebetulnya walaupun bukan keturunan Bani Israel, tapi satu keturunan, satu darah, keturunan Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Ishak dengan Ismail adik kakak. Dan kemudian dari Ishak turun ke Yakub, Yakub kemudian Bani Israel, dari Ismail kemudian turun terus sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka tidak berpikir itu, karena mereka merasa bahwa hal ini adalah tidak pantas. Bahkan di ayat yang sebelumnya disebutkan, bahkan mereka memusuhi Allah di ayat yang berikutnya nanti, mereka memusuhi bahkan Jibril sekalipun. Jadi ada bahasa di ayat 97 itu, qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika biidznillah. Jadi mereka sampai memusuhi Jibril karena menganggap Jibril itu berkhianat dari wahyu yang Allah perintahkan seharusnya kepada Bani Israel, tapi mereka mengatakan kenapa Jibril menyampaikannya kepada orang Arab, kepada dzurriyyah Ismail, bukan kepada dzurriyyah Ishak.
Nah, ini adalah bahayanya kalau sudah ada kedengkian dalam hal apapun. Bahkan di surah Al-Falaq dijelaskan, wa min syarri hasidin idza hasad. Di antara adalah yang akan menjadi malapetaka, bahaya, ketika orang yang hasud, yang iri, sudah menampakkan keirian kehasudannya bukan hanya di mulut, di lisan, tapi dalam bentuk tindakan. Ini bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ayunazzilullahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi, bahwa Allah itu punya kuasa, tidak bisa didikte. Allah kuasa, ya, berkehendak, berwenang untuk memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang terpilih, dan tentunya itu adalah yang menjadi pilihan Allah. Rasulullah Muhammad SAW adalah yang terpilih, Nabi terakhir, akhir zaman, dan kemudian diberikan, turunkan kepada Al-Quran. Nah, maka kita lompat sedikit ke akhir ayat 91, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Jadi kalau alasannya karena Rasulullah Muhammad itu bukan orang Bani Israel, kok faktanya yang satu Bani Israel saja mereka bunuh gitu. Jadi kalau hanya alasan gak mau iman kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Al-Quran, karena alasan bangsa Arab bukan dari Bani Israel, Allah kemudian sampaikan, lah kalian dulu membunuh para nabi dari Bani Israel, kenapa itu alasannya? Bukankah mereka Bani Israel juga? Artinya Allah ingin membantah, sama saja mereka itu alasan. Jadi kalau alasannya tidak mau beriman karena bukan Bani Israel, Rasulnya, maka sebetulnya mereka kepada Rasul Bani Israel pun juga tidak tentu, ya, belum pasti mereka mau beriman. Dan seandainya Nabi terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel sekalipun yang mewariskan Al-Quran, maka belum tentu juga mereka beriman, sebagaimana sejarah itu tercatat rapih, ya. Allah catat itu. Mereka banyak membunuh para nabi, padahal itu sama-sama dari kalangan Bani Israel. Nah, maka wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, di ayat 91, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu bukan hanya Taurat, bukan hanya Zabur, bukan hanya Injil, tapi Quran. Jadi bahasanya begitu. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan, mengklaster diri. Ya, kami hanya iman kepada yang diturunkan kepada kami. Taurat diturunkan kepada kami, kepada Musa, kepada Bani Israel. Wa yakfuruna bima wara'ahu, kata Allah. Dan mereka mengingkari yang setelahnya, yaitu kepada Al-Quran. Percaya kepada Taurat, tapi tidak percaya dengan Quran. Beriman kepada Taurat, tapi tidak beriman kepada Quran. Beriman kepada Musa, tapi tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah sampaikan wahwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Quran itu sangat objektif, terbuka. Bahkan di Quran menjelaskan tentang Zabur, tentang Taurat, bahkan tentang Injil. Dijelaskan di Quran. Artinya Al-Quran mengkonfirmasi kebenarannya terkait dengan Taurat, terkait dengan ajaran Musa. Bahkan banyak ayat di Quran yang menjelaskan tentang ajaran Musa. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Nah, maka kemudian Allah sampaikan, mereka punya alasan, cari-cari alasan. Tapi padahal sebetulnya Bani Israel itu banyak membunuh nabi dari kalangan mereka sekalipun. Jadi kalaupun kebencian kepada selain Bani Israel itu betul terjadi, kepada nabi mereka saja dari kalangan mereka, mereka bunuh. Apalagi yang bukan dari kalangan mereka, mereka akan cari 1000 alasan untuk menolak. Padahal Allah jelaskan berikutnya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini makin nyata, makin terang benderang. Nah, kalian dulu zaman Musa saja, nenek moyang kalian, Musa ada, kitab ada, kalian masih sempat-sempatnya ingkar menyembah patung anak sapi. Jadi kalau kalian betul-betul terfokus dengan tokoh Musa, sangat mengeluh-elukan Musa, sangat betul-betul mengagumi Musa. Nah, nenek moyang kalian dulu mengingkari Musa itu dengan menyembah patung anak sapi. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang berdosa, yang zalim. Nah, maka ini bantahan di Quran. Tentu kalau misalkan dihadapkan juga kepada mereka hari ini, mereka tidak akan menerima. Tapi Quran mencatat. Jadi kenapa pentingnya Allah turunkan kitab terakhir dan Allah jaga sampai hari kiamat supaya terdokumentasi dengan rapih, tercatat dengan baik dan abadi, bahwa sejarah itu tetap tercatat.
walaupun kemudian manusia itu ada yang menjadikan itu pelajaran atau hanya sebagai dijadikan sebagai apa namanya bagian daripada kisah-kisah masa lalu yang hanya cukup mereka dengar dan itu mereka lupakan. Tapi sejak 15 abad yang lalu turunnya Quran sampai hari ini bertahan 15 abad. Ya, 15 abad bertahan Quran dan tetap dengan seperti ini dari sejak turunnya. Bahkan nanti kalaupun dunia umurnya masih panjang sampai sekian abad lagi ke depan tetap akan sama. Dan setiap masanya tetap akan ada pertentangan. Karena orang memahami bahwa ketika mereka sudah punya pengetahuan, tapi ada bagian, ada kedengkian, atau ada hal-hal lain, maka itu menjadikan kebenaran pengetahuannya itu hanya sebatas hiasan belaka, bukan sebagai apa namanya cahaya yang bisa menjelaskan atau mengantarkan kepada petunjuk, kepada keyakinan yang sesungguhnya. Sampai hari ini kan bahkan. Jadi kalau ada ya sempat yang di buku yang Pak Tahir itu disebutkan terkait dengan apa namanya tentang Taurat itu ya. Maka mereka hari ini pun punya alasan yang IDF tentara itu membantai, mereka anggap itu jihad, mengikuti ajaran Musa. Tapi itu sudah diselewengkan, sudah jauh sekali melencengnya. Ya, bahwa dari pandangan mereka apalagi dari zaman Nabi Musa, Taurat berapa ribu tahun sudah. Kekacauan ini tetap akan terjadi sampai ke akhir zaman nanti. Ya, bahkan nanti dalam banyak hadis disebutkan bahwa akan terjadi perang antara Muslim dengan Yahudi. Dan itu adalah peperangan akhir zaman. Nah sekarang juga sebenarnya secara tidak langsung sudah terjadi peperangan akhir zaman. Berlangsung lama puluhan tahun antara ya mujahidin di Palestina termasuk ya Hamas dan lain-lainnya dengan Zionis ya Yahudi. Jadi itu adalah peperangan. Tapi nanti ada puncaknya di mana besarnya itu menyeluruh. Makanya kemarin itu terjadi perang antara Israel dengan Iran itu memang tidak akan sampai sengit. Kenapa? Karena masanya belum terjadi. Karena yang akan nanti perang benar itu antara kaum muslimin di Syam itu. Jadi di Syam nanti bisa jadi kalau kita lihat geopolitik hari ini ya yang paling potensial untuk bisa menumbangkan ya rejim daripada Zionisme di tanah Palestina ya yang paling dekat tidak jauh-jauh yaitu dari Suriah, dari bumi Syam yang sekarang sedang merintis kekuatan ya dalam senyap untuk bisa ke depan bagaimana membebaskan bumi Palestina itu. Dan yang lain-lainnya itu hanya sifatnya dia datang membantu. Tapi tetap ujung tombaknya ada pada bumi Syam itu sendiri. Yang sekarang kita lihat bumi Syam yang komitmen konsisten untuk mau melakukan pembebasan yaitu Suriah dengan pemimpin barunya yang sekarang. Kalau Jordan masih seperti itu kondisinya, Saudi masih seperti itu, negara-negara Arab masih seperti itu, ya Lebanon masih seperti itu. Jadi yang paling memungkinkan potensial adalah itu. Makanya secara politik dataran tinggi Golan itu diperkuat karena itu perbatasan yang sangat strategis antara Suriah dengan Israel. Dan nanti ada masa saatnya di mana perang itu terjadi. Wallahu a'lam berapa tahun lagi dari sekarang kita tidak bisa pasti, tapi itu akan terjadi. Dan kita kalau melihat situasi itu jangan kemudian menjadi orang yang betul-betul ragu. Bahkan hari ini pun juga banyak umat Islam yang ragu terkait dengan hal-hal itu. Bahkan ada yang menyalahkan daripada para pejuang daripada di Palestina itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa perlawanan itu akan memperburuk kondisi masyarakat di Palestina. Padahal resiko perjuangan jihad itu ya memang begitu. Kita tidak bisa terjun langsung paling tidak dengan doa, dengan harapan, dengan dukungan moral. Ya, dengan dukungan moral maka itu adalah bagian penting. Nah, kembali ke ayat yang kita bahas, dua ayat ini adalah salah satu bukti Allah ungkap. Ya, Allah bukan menuduh karena Allah bukan manusia yang bisa menuduh, tapi Allah itu fakta menjelaskan di Quran dan Al-Quran ini tidak berubah sejak diturunkannya sampai hari ini.
Beda dengan kitab-kitab yang lain yang bisa dirubah-rubah sesuai dengan selera dari masa ke masa. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian ya, yang disampaikan. Jika ada tambahan diskusi pertanyaan silakan. Ustadz tanya mengenai baca boleh Ustadz? Mengenai baca boleh. Membacanya. Ini kan wara'ahu, hu-nya panjang kan Ustadz ya. Ya. Nah, terus ada lagi nazzalahu, hu-nya juga panjang. Nah, tapi Ya. ada juga yang pendek itu Ustadz. Tajiduhu indallah. Ahunya pendek itu bedanya apa? Kapan dia harus panjang, kapan pendek Ustadz? Hu-nya itu. Ya. Jadi ada di dalam Al-Quran itu kenapa dia dibaca panjang dan dibaca pendek terkait dengan domir hu. Biasanya adalah yang pertama ketika yang paling umum ya, setelah hu atau setelah domir hu itu ada hamzah di depannya. Itu otomatis. Ya, setelah ada hamzah setelah hu itu otomatis dia panjang. Yang kedua, tidak ada hamzah tetapi dia mengikuti yang sebelumnya. Karena sebelumnya adalah waro'ahu, dia madnya panjang, mad mutasil, maka hu-nya menjadi 2 harokat. Ya, A-nya kan walaupun panjang secara ya, makna, A-nya kan nggak panjang, ro-nya yang panjang. ya yang saya maksudkan itu ada hamzahnya Pak. Ada hamzah sebelum hu-nya. Oh, sebelum hu ada Jadi hamzah ya. yang paling umum itu adalah hu dibaca panjang jika setelah hu itu hamzah. Mm-mm. Tapi hu dibaca panjang sebelum hu-nya itu hamzah. Wah, Hanya sebelum. membedakan kalau setelah hu ada hamzah itu rata-rata dia marsilah tawilah, rata-rata 4 harokat panjangnya. Tapi kalau hu-nya setelah hamzah itu rata-rata 2 harokat, namanya marsilah qasirah. Itu hukumnya begitu. Ini nazalahu panjang tuh nggak ada hamzahnya. Yang mana ya Pak? Ayat berapa? Nazalahu ayat 97. Ayat Wa 97. man kana aduwwan li Jibrila wa fa innahu nazalahu. Ya. Jadi di dalam tulisan ini kan ada bedakan antara contoh misalkan gini Pak, untuk menghitungnya hu dengan hi. Ya, hu dengan hi-nya kita bisa lihat ada hu dengan tanda waw kecil, Ya. ya, tanda waw kecil waro'ahu, ya. Ada kalau dia dengan bukan tanda waw kecil. Nah, jadi yang ketiga adalah ketika ada penjelasan daripada ahli qiraah, maka opsionalnya adalah hu itu kalau dia tidak ada hamzah boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Itu opsinya. Maka ketika kita membaca waro'ahu dengan waro'ahu itu boleh dua-duanya. Kecuali kalau setelah hu itu ada hamzah maka minimal tahan walaupun hanya 2 harokat. Nah, jadi dalam ilmu qiraah itu ada bahasanya yang paling diprioritaskan adalah bacaan hu panjang jika setelah hu itu ada hamzah. Tapi kalau tidak ada hamzah, boleh dibaca panjang 2 harokat atau pendek sekalipun tidak akan merubah arti. Demikian, Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, silakan teman-teman, masih ada pertanyaan? Ya cukup kayaknya Ustaz. Baik, kita lanjut di Kamis depan di ayat berikutnya, ayat 93 insya Allah. Dan ini berkaitan juga masih tentang kisah Bani Israil di zaman Nabi Musa alaihissalam. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga jadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Dan Allah Jazakallah Ustaz. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.